Halo guys, di Pagedangan kayak itu sampai tadi juga kayak gitu. Sekarang tanggal 27 Januari 2025 ya, tengah jam. Tengah 9. Jadi kemarin ini hari apa? Hari Senin ya? Ini hari Senin. Hari Senin tanggal 27 ya. Jadi kemarin aku ada check up eh CVT part ini apa sih namanya, bagian yang puli belakang ya, yang ada kampas gandanya itu loh. Plus mangkok-mangkoknya. Jadi ada penggantian part, udah penggantian part yang di bagian puli yang besian ya, model dalam besi ya. Puli depan udah ganti. Jadi ini penggantian kedua dari ori ya, yang ori. Terus beli part puli depan, terus ganti. Udah habis juga. Jadi kalau puli yang udah habis ya itu ngerung, nggak bisa naik jalannya. Jadi kalau jalanan di low RPM, kan aku main sekarang di low ya, di bawah RPM-nya ya, nggak kencang-kencang amat, jadi ngegerung. Nah ini kalau terus-terusan setiap hari kayak gitu bensinnya borosnya nggak karu-karuan, karena ketika di bawah nggak ngejepitnya mesti rayongan RPM tinggi, jadi ngegerung banget gitu bro, jadi ngempos lah kasih, jadi tenaganya ngempos. Itu harus aku ganti. Belum separah yang ori yang dulu ya, dulu nyampe cekung banget ya, nyampe jalan 60 aja udah nggak sanggup, kayak mantul-mantul. Tenggoroku kayak sing ngilitikin ya. Hmm. Terus ini kalau si kampas ini ya, si kampas gandanya ini Daytona nih masih oke. Pernya juga Daytona masih oke. Nggak ada rasanya itu dari sisi puli ini yang belakang ini, nggak ada pengurangan performa sama sekali. Ini aku nggak bongkar, malas juga nyongkel-nyongkel si pernya ini, agak susah karena aku nggak punya tali yang cukup kuat buat balikin lagi sama obeng yang kuat. Jadi aku ganti grease-nya ini, ganti gemuknya aku kasih pakai yang ini, top one ini, temple ini jadi kalau kondisinya nggak ini dia kayak gitu, jadi lengket banget. Ini kan grease yang awal kan, jadi tandanya tuh kalau aku suka benerin ini ya kan, aku kasih gemuk-gemuk itu, dia kalau misalkan udah muncrat nyampe apa fan beltnya itu berarti udah penuh, jadi waktu pas di bersin lah gitu, diganti-ganti lah. Jadi saya bearingnya ini aku belum ganti, ini bearing puli belakang itu aku belum ganti, meskipun udah beli udah lama, 2 tahun yang lalu udah beli, tapi sampai sekarang masih oke-oke aja, ya udah tak pakai. Jadi mungkin karena perawatan olinya terus-terusan ya, oli gemuknya ya, pelumasnya nggak pernah ini, mungkin jadi awet. Kalau si bajanya ini, piringannya ini, cekungannya nggak berubah sama sekali, kayaknya masih sama persis. Jadi aku tempel itu dia nyatu, nggak ada renggangnya sama sekali. Jadi aku cuma ngasih gemuk aja, ini aku cuci pakai bensin aja bro. Kalau untuk penggantian part yang lain apa ya, aku mesti buka YouTube dulu ya bro. Curhat obeng ya apa, ini hang mulu bro, aku punya PC bro. Ntar sembari buka ya. Namanya Varleta. Ini kalau bersihin kayak gini mesti kalem-kalem bro, nggak bisa seradak seruduk karena gemuknya banyak banget. Ini aku mesti search dulu ya, namanya apa ya, curhat obeng apa ya, bengkel ngono loh, bangke bengkel gitu. Nah ini di sini aja yang aku liatin ya, ini ganti-ganti part biarin aja sini. Kita review aja nih spare part apa yang udah diganti. Kalau fan belt ya udah banyak, fan beltku udah ya, emang fan belt siap 16.000 kilo bro, 15 ribuan kilo. Biarin sama cucu, nggak dijajak main cucu lagi nanti. Siap 15.000
Aku ganti. Iya, nonton TV sana oleh. Nggak mau. Ya udah Pagi-pagi tungguin. udah. Iya, iya. Apalagi ya? Tadi ngomong apa? Kalau Funbet gak usah dibahas itu ya, 15 ribuan kilo. Mau ngomong apa itu terlalu 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 ini, terlalu cepat tuh dibahas Funbet. Hitung aja kalau jalannya sehari 100 sampai 200 kilo aja, hitung aja udah Funbet tuh berapa lama habisnya itu. Awas awas jangan kayak gitu. Dan tadi tidur jangan toh, jangan, itu adik lagi bawa handphone pecah nanti, jangan digitu-gituin. Kita dari ini aja deh, yang deket-deket aja. Ini bengkel-bengkel tools nih. Nah, ini. Mana lagi nggak ada ya? Pasang kampas ganda aja setahun yang lalu. Baru setahun, masa setahun? Ganti bosing shockbreaker ini aku udah ganti tahun lalu juga sih. Tahun lalu ya, 2024 aku ganti ganti bosingnya ini waktu pas ganti shockbreaker. Aku ganti bosing. Ban ini udah habis semua ini, serius ini ban terakhir. Bener ban terakhir, kalau udah nggak punya ban lagi. Udah nggak punya ban. Roller ini masih bulat-bulat semua kecuali yang seri pertama yang aku belum tahu karena ada yang tajam itu, jadi kayak ngegerus gitu loh cuy. Terus per ini, per apa ini namanya, per CVT ini belum diganti, masih bener. Terus mangkok Daytonanya juga masih bagus, cuman berkurang 1 mili doang kali ya. Ini udah banyak ganti. Nah ini si filter udara ini kan, filternya ini filter saringan udaranya ini palsu bro. Jadi kalau penggunaan lama getas pecah, sobek dia. Ditiup angin itu pakai kompresor pecah, dia sobek. Makanya ada dulu sempat ada beli berapa gitu, kepake 2, salah satunya bolong. Aku nggak lanjut pakai, aku beli yang ori mahal lah, 60.000. Mas sekarang aku pakai masih bagus itu, nyampe bulu aja pokoknya aku pakai. Terus ini Impact Inco ya, Inco Air Impact Bright ini masih nyampe sekarang masih normal lancar jaya, nggak ada masalah sama sekali. Masih reng gitu lah, masih reng gitu. Hongtu ini juga masih awet banget. Ya besi, nggak meleot nggak apa ya, pakai kekuatan ini ya. Aku saya pakai 3 sih. Spion ya, spion nih udah udah ini sih, ada penggantian kacanya tok, tapi ini bohong kali. Bolam ini nggak kepake. Oh ya, tadi aku punya sen kiri normal lagi loh. Ini total juga udah habis ini. Total kuat ini, kuat sini udah habis. Udah habis tingtung. Terakhir tahun lalu aku beli yang 1 liter. Nah ini udah ganti nih si puli depan ini 2. Ini pembelian yang penggantian kedua, jadi aku masih ada 1 set. Mungkin buat tahun besok penggantiannya. Ini bisa berjalan di 40 ribuan kilo bro, 40 ribuan sampai 50 ribuan kilo. Kalau buat kalau misalkan nyampe mau rek ya, grek misalkan betah di bensinnya ya bensin kan jadi boros kan, sama betah di tarik gasnya itu. Kalau apalagi kalau ngojek bawa orang yang gede, wah itu ngos-ngosan itu ya monggo. Kalau aku sih nggak kuat bro, biasa bensinnya ngocor tuh. Terus karburator cleaner udah habis, tahun lalu udah habis, aku belum beli lagi. Terus aku belum servis throttle body juga sampai sekarang. Throttle body harusnya sih ya setengah tahun sekali sih ya.
setengah tahun sekali ya siap seminggu aja ya berapa 10 ribuan kilo lah, 10 ribuan kilo lah throttle body itu 10 ribu kilo lah baru dibersihin. Karena waktu itu pernah tester kalau nggak salah ya, ini ingetku aja kalau udah nggak enak ya aku sesempatnya aja karena bongkarnya lama bro, aku bro mesti satu-satu bersihinnya itu berat. Kayak kemarin aku yang ganti gemuk itu ya grease yang puli belakang aja dari jam siang itu nyampe jam malam aku baru selesai. Tapi banyak juga nih aku kemarin kerjain sih, dari ganti grease itu, terus bersihin CVT sekalian kan, terus ganti itu tuh pasang spakbor depan tuh gila aja, selama sejak dicabut itu spakbor depanku muncrat-muncrat airnya hujan terus ke muka bro. Aku tak pasang lagi meskipun geprek ya udahlah biarin aja lah. Ini post arm ini udah penggantian. Yang ori ini yang kedua. Jadi yang sebelumnya itu yang palsu itu, yang dulu kan beli palsu yang awal-awal itu siap sebulan sekali bro, aku nyongkal itu nyampe jenuh rasanya itu ngangkat-ngangkat sampai seharian itu. Kalau ganti itu susah karena aku nggak punya dongkraknya bro. Waktu itu ada Inco kali, ada dongkrak itu 2 tahun yang lalu kali, ada itu lagi diskon cuma 135.000 untuk yang 7 ton atau berapa itu kapasitas kekuatannya ya, 7 ton apa 6 ton gitu loh. Pengen beli, pengen cuman sayang duitnya, masih bisa diangkat-angkat ya sudahlah diangkat-angkat dulu. Aduh 100 sekarang udah naik lagi jadi 200 sekian gitu kalau nggak salah, emang 200-an sih terakhir aku lihat kapan ya. Udah nggak ngeliat-ngeliat gitu lagi bro, di rumah nggak ngeliat-liat apa gitu, nggak penting, nggak butuh. Ini ganti, jadi yang kalau yang ori yang bagus ya aku beli yang harga satu bijinya 25 ribuan itu. Ini penggantian yang kedua dan ini sekarang udah kayaknya udah mulai oleng kalau ada beban itu. Ketika di standar miring ya, standar miring dipakai jalan gitu berapa meter tuh masih oleng, cuman setelah itu dia normal lagi, jadi belum berasa minta ganti, tapi masih bisa di handling ya udah nggak usah diganti lah, selama masih bisa ditanganin di cara berkendaranya yang nggak usah diganti. Jadi Hongtu tadi. Nah ini kompresor nih multi pro ini udah bocor kayak si seal clapnya yang di kerannya ya. Aku udah wishlist sih kerannya, cuman nanti dulu aja lah, males aku ngutak-utik takut rusak, malah nanti muter-muter slack atau yang lainnya karena aku males saja. Sebenarnya sih bisa-bisa aja diganti, harga satu biji berapa 15.000 kalau salah sih, belum termasuk ongkir ya. Sekarang ongkirnya kayak nggak harus bayar, ongkirnya lebih mahal daripada barangnya kayak. Tapi aku pernah beli juga sih, kirain yang dari selangnya itu kan suka bocor juga kan, selangnya ini udah bocor sealnya bro. Jadi aku beli cuman ujungnya tok, ternyata salah beli, akhirnya aku pakai karetnya itu bener, gantian sih malah kerannya itu jadi masalah. Kerannya kan ada colokannya namanya apa gitu loh, pokoknya ada sambungannya itu yang masalah. Sebenarnya kalau beli selang lagi langsung dicolok di klep itu ya, diikat itu nggak bocor. Kayak sih bocor dari sana, kalau belum bocor yang lain nggak. Waktu itu istri yang dengar bunyi ada bocor angin, cuman aku nggak denger bro, sampai sekarang belum tahu itu di mana. Oh ini satu lagi nih si kapasitor 150 mikrofarad ya, bener nggak sih bacanya? Kapasitor ini udah tak lepas berapa bulan yang lalu ya, ini tak lepas karena ngenekan bodiku ternyata melar tuh ada yang bagian bawah kayak klikannya itu patah bro, jadi aku lepas aja. Ini aku nggak pakai lagi. Nah ini si spare part ini ada rollernya nggak kepake, rollernya terlalu enteng jadi ngegerung. Pernya juga masih oke. Yang paling cepat habis ya fan beltnya sekarang masih ada sih, ada 2 kalau salah sih, 2 apa 3 gitu. Kalau mangkoknya ini ya ini masih bagus, jadi nggak kegerus habis meskipun pemakaian udah lama. Ini kan beli langsung dipasang kan, ini 2 tahun loh, ini jalan ke 3 tahun harusnya sih. Ini masih bagus, nggak ada ngredek ya, wajar ngredek ya kalau seminggu sekali itu ngredek. Kalau misalkan seminggu sekali itu aku servis ya, aku cuman semprot-semprot aja kadang ya.
Kadang juga sayang sama karet di puli depannya itu, kalau nggak diganti grease-nya dia getas bro, nanti kepanasan habis. Karena kan sekali jalan aku di 200 kilo lah, 200 kilo setiap hari kali 30 lah, ya 6.000 kilo sebulan. Parah ya, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali aku mesti servis tata bodi. Ya kayak gitulah, hitung aja berapa ribu kilo setiap bulannya. Ini masih bagus, nggak salah pilih lah gitu kan, nggak salah pilih. Kalau dibandingkan yang ori, cuakannya jujurnya lebih dalam yang ori dulu. Pemakaian 24 ribuan sampai 30 ribuan ya waktu itu ya. Sekarang udah 85 ribuan. Jadi udah jauh. Grip on ini busi, nggak kepake, nggak bisa pakai, aku nggak tahu gimana caranya. Muntirnya susah bro, muternya ini aku nggak ngerti, jadi aku nggak kepake, nggak ngerti aku cara pakai yang benar gimana. Kalau kunci-kunci semuanya masih oke, kecuali ini congkel ban udah karatan. Aki motobat ya, ini aki motobat 6 ampere ini masih normal. Jadi kalau misalkan kita starter tuh 6 kali ceklek itu masih oke kalau setelah jalan ya. Tapi kalau udah seminggu ya mesti jalan dulu sih. Siapa hari jalan ya bilangnya awet nggak awet, ya nggak tahu ini awetnya sampai sekarang sih. Ini udah jalan berapa, 3 tahun ya. Motobat ini beli berapa dulu nggak tahu, 200-an apa berapa, dapat diskonan apa berapa nggak ngerti. Nama ini awet motobat. Dulu aku sering udah motobat ini bukan yang 1-2 sih. Dulu aku punya motor juga tak, kalau udah orinya kan 3 tahun 4 tahun udah sewaktu ganti motobat semua, awet. Kampas rem yang Daytona udah habis, yang depan kemarin aku cek itu bener-bener habis. Yang belakang juga kayaknya sih udah muntar-muntir aja, kayaknya sih udah mulai habis sih, bentar lagi mungkin bulan besok ya, tergantung perjalanan. Yang depan udah habis beneran, udah tipis-tipis itu. Belum beli, orang pada libur. Nanti daripada ada masalah di pengiriman, komplainnya agak susah, mendingan nunggu nanti setelah orang balik liburan aja. Itu sih. Kampas rem, berarti kampas rem ini penggantian yang ketiga setelah ori ya. Jadi ori dulu aku ganti, terus ini ganti lagi. Nah ini ketiga. Kalau penggunaan ojol ya baru yang ketiga. Kalau iya kan 1, 2, ini baru kedua. Ini setelah itu setelah baru ini ketiga. Jadi total tidak 4 penggantian. Setelah 8 tahunan ya. Helm ini pecah di bawah istri, nggak tahu gimana ininya, lepas bro. Di belakang lepas, terus kaca depannya oblak semua. Ya nanti tuh dicas dulu. Ini udah rusak tapi masih tak simpen dulu, kali aja nanti buat emergency. Enak sih, enteng sebenarnya. Aku juga pengen pakai helm enteng, cuman ada resiko kalau amit-amit kadang di jalanan. Emang di jalanan bukan amit-amit ya, resiko mungkin ya udah seperti itu, jatuh kejedot terus pecah langsung kepalanya nembus ke ini kan, jadi sakit gitu loh. Jadi agak ragu sih ya, meskipun jalan pelan atau enggak, tapi ada helm yang cuman jatuh dari motor aja pecah. Nah itu tuh helm macam apa itu gitu loh. Tapi aku juga ngerasa kalau seharian dari pagi nyampe jam malam pakai helm terus nggak dilepas-lepas tuh bengkak bro, leher bro. Waktu itu yang tahun lalu udah terbiasa, ketika aku break 3 bulan aja udah berasa kayak otot-ototnya mesti dikuatkan lagi nih leher gitu. Ini roller ini masih dipakai semua ya, ini masih bagus semua ya, kecuali yang itu tadi. Semua kunci-kunci masih bisa dipakai semua, kecuali yang buat buka tracker buat Bossing engine itu loh, itu udah jebol karena emang sebulan sekali bro ganti bongkar pasang. Aku udah beli lagi yang kedua, cuman waktu itu aku ada di TikTok itu pakai namanya Air Impact apa ya, pokoknya ini loh, apa palu kayak gitu loh, kayak buat mecahin ngebobok beton apa dinding gitu loh, trut gitu loh. Nah itu harganya 450 ribuan bro.
Jadi nggak usah pakai tracker, tinggal di total aja, tat nanti langsung metu dewe bro. Jadi kayak digetar gitu loh. Ini Jojo masih kecil ya, kok setahun yang lalu lah, nggak mungkin tuh ya, nggak mungkin 1 tahun yang lalu, itu Cherry masih bayi. Mining udah nggak ada. Busi udah penggantian yang kedua berarti. Yang ketiga yang ori. Ori itu nggak ada, nggak ori juga waktu itu, diganti juga yang iridium juga nggak salah. Ini busi masih aku pakai, tapi aku udah siapkan businya. Aku bawa kemana-mana kali aja mati di tengah jalan. Shockbreaker udah, shockbreaker belum ganti lagi. Shockbreaker depan yang udah rusak yang orinya ini tak jual juga belum laku-laku sampai sekarang. Shockbreaker depan, shockbreaker belakang udah ganti. Tapi sama aja sih, sama-sama keras bro, gila. Kayak numpak odong-odong. Ya intinya punya peralatan, punya teknik lah bro buat nyongkel. Kamera ini udah yang warna ininya apa, karat-karatnya udah ngelupas bro. Ini pada rusak. Ini komputer udah rusak tahun lalu nih, sakit ini kepala rasanya. Ini masih bagus, cuman dioglek-oglek sama anakku aja, jatuh 2 kali, digelayotin sampai jatuh. Ya syukur masih hidup lah bro. Itu ya wes bro, gitu aja ya buat reviewnya ya. Untuk ngojol selama 4 tahun ini banyak part yang udah rusak, ada yang ganti, ada yang masih dipakai. Ya mana yang butuh diganti lah. Intinya pokoknya nyampe maksimal aja, jangan nyampe dikit-dikit ngerasa nggak enak langsung diganti. Wah boncos nanti duitnya bro, hasilnya nggak seberapa, bolak-balik ganti spare part ini jadi gembel. Udah gembel jadi gembel lagi. Yang paling resiko ya ban itu, waktu itu pengen bannya sampai botak, gundul blunduk ya, gundul halus gitu, gundul mengkilat, malah pecah di jalan waktu pas kiriman ke Bogor itu, pecah ban itu. Aduh, nginjak itu tuh bro, apa tutup apa sih, kayak gorong-gorong di jalan tuh ada besinya itu loh, lewat itu gak sih, kayak mak jedar gitu. Aduh. Oke bro, thank you.